welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau bikin budget planner tahun 2021. Walaupun tinggal beberapa bulan lagi, nggak apa-apa terlambat daripada tidak sama sekali. Kenapa aku bikin budget planner? Karena aku mau memperbaiki siklus keuangan aku. Apalagi beberapa bulan ke belakang keuangan aku itu kacau banget, tidak terkontrol. Di sini aku masih belajar dan mudah-mudahan aku bisa konsisten ke depannya. Untuk halaman pertama aku bikin cover yang simple dan gambar yang bisa aku bikin. Di sini ada salah satunya ada kayak kalender, note, dan di sini juga ada dompet gitu. Untuk tulisannya aku bikin simple. Di sini hanya ditulis budget planner 2021. Kita langsung lanjut ke halaman financial goal. Di sini aku bakalan isi pencapaian apa yang pengen aku capai di tahun 2021. Tentunya tujuan keuangan setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang bertujuan jangka pendek, menengah, panjang, dan kombinasi. Tergantung dari kebutuhan masing-masing dan tujuan yang pengen dicapai. Untuk aku sendiri, aku pakai kombinasi karena ada beberapa poin yang membutuhkan lebih dari 1 tahun. Ini aku masukin beberapa poin yang aku mau capai di tahun 2021. Salah satunya di sini aku bikin dana untuk emergency fund karena ini menurut aku penting banget. Dan di sini aku juga punya debit payment. Kenapa? Karena aku ada beberapa yang harus aku selesain debit payment aku dan yang lainnya masih banyak lagi. Tapi di sini aku cuman masukin 7 poin aja yang utama. Dan di sini juga aku bikin kayak aku harus mempelajari investasi dan bisnis di tahun 2021. Ini aku lagi finishing untuk mempercantik halamannya aja. Di sebelahnya aku bikin wishlist dan di sini aku bagi menjadi 2 poin. Yang pertama itu ada I need dan yang kedua ada I want. Wishlist ini wajib banget ada di budget planner karena menurut aku ini tuh penting banget. Kenapa penting? Karena itu bisa membatasi pengeluaran yang memang nggak direncanain sebelumnya. Seperti aku sekarang lumayan sudah terbantu sama adanya wishlist ini. Nanti aku bakalan isi ini dari mulai barang-barang yang aku butuhin dan barang-barang yang cuman aku pengen aja. Di sini salah satunya aku bikin I want, ini aku pengen kayak notebook gitu, dan untuk I need aku butuh banget yang namanya mesin cuci. Aku tulisin di sini, walaupun aku nggak tahu kapan akan terwujud, tapi itu kayak doa aja gitu untuk ditulis. Insya Allah nanti bakalan tercapai. Untuk halaman berikutnya aku bikin saving challenge. Ini adalah salah satu cara agar termotivasi untuk belajar menabung. Ini tuh kayak tantangan banget menurut aku. Untuk saving challenge ini yang pasti aku bikin untuk tidak memberatkan kondisi keuangan aku dan teman-teman juga bisa sesuaikan dengan kondisi keuangan teman-teman juga. Nah, di sini aku saving challenge pecahan uang 20.000 dengan warna hijau dan untuk warna pink ini aku gunain untuk yang 10.000 dan untuk yang satu lagi aku pakai yang 5.000-an dengan warna kuning gitu. Jadi nanti setiap aku isi saving challenge ini aku bakalan warnain kotak-kotaknya sesuai dengan uang yang aku simpen. Nah, untuk di sebelahnya di sini aku bikin emergency fund. Menurut aku ini tuh hal penting dalam finansial dan tentunya emergency fund harus bersifat liquid atau mudah dicairkan. Untuk emergency fund sendiri biasanya aku sisihkan setiap bulannya setelah aku gajian. Di sini aku juga masih belajar dan disiplin untuk mentaati budget planning yang aku buat sendiri. Ini adalah salah satu financial goal aku. Mudah-mudahan di akhir tahun targetnya tercapai. Halaman selanjutnya di sini aku bikin saving fund. Untuk saving fund sendiri aku bikin beberapa macam untuk di sini. Yang pertama ini aku bikin untuk di sini ada
tabungan untuk renovasi rumah. Di sini aku bikin saving fund untuk renovasi rumah jangka panjang, jadi enggak untuk 1 tahun tapi untuk beberapa tahun ke depannya, karena menurut aku untuk renovasi rumah itu membutuhkan uang yang tidak sedikit. Nah, selanjutnya untuk saving fund aku bikin untuk dana kuliah aku, karena tahun ini insya Allah aku bakalan selesaiin kuliah aku dan pasti banyak banget pengeluaran yang bakalan aku keluarin. Untuk yang ketiga, di sini aku bikin dana untuk liburan. Ini aku bikin dana sama teman-teman di tempat kerja aku, dan itu dananya lumayan kecil jadi aku menyanggupinya. Dan untuk yang ketiga itu ada tahara. Tahara itu tunjangan hari raya. Ini aku udah mau mulai lagi yang pertama di bulan Juni karena kemarin sebelum lebaran udah pasti cair uangnya. Selanjutnya di sini aku bikin balance sheet atau laporan posisi keuangan. Laporan ini aku buat agar aku tahu gambaran kesehatan finansial aku sendiri itu kayak gimana. Di sini aku bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada aset atau aktiva, dan yang kedua itu ada kewajiban atau hutang. Untuk aset sendiri aku bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama aset lancar, yang kedua aset investasi, dan yang ketiga aset tidak lancar. Untuk penempatannya sendiri kalian bisa cari. Contohnya aku kasih tahu untuk aset lancar itu uang cash atau tabungan yang bisa dicairin kapan aja. Untuk aset sendiri di sini tuh udah banyak banget platform yang memang kita bisa investasi di situ. Dan untuk aset tidak lancar ini kayak bangunan atau tanah yang kalian miliki ataupun kendaraan. Untuk kewajiban aku bagi menjadi 2 juga. Yang pertama ada hutang jangka panjang dan yang kedua ada hutang jangka pendek. Kenapa aku bagi menjadi 2? Karena di sini aku biasanya pakai untuk hutang jangka panjang biasanya lebih dari 5 tahun aku pakai hutang jangka panjang, dan untuk jangka pendek aku pakai untuk yang hutangnya kurang dari 1 tahun. Dan untuk di sebelahnya di sini aku bikin income, yaitu pendapatan. Di sini aku bikin karena supaya aku tahu pendapatan yang aku dapat setiap bulannya itu berapa, ada pemasukan dari luar atau enggak. Di sini kalian bisa masukin kayak pendapatan tetap kalian, pendapatan sampingan, atau pendapatan tambahan kalian dari pekerjaan kalian yang lainnya. Untuk yang aku jelasin tadi itu khusus untuk periode 2021 atau untuk siklus 1 tahun. Dan selanjutnya di sini aku bikin halaman khusus untuk setiap bulannya. Yang pertama ini aku bakalan bikin untuk budget bulan Juni dengan tema lampu warna kuning. Nah, di sini covernya aku bikin simbol. Di sini aku cuman tulisan bulan Juni dan disertakan sama kalendernya aja. Di sebelahnya aku juga bikin quote yang di sini itu artinya jangan menyimpan apa yang tersisa setelah belanja, tetapi belanjalah apa yang tersisa setelah menabung. Jujur selama ini aku memang sering memenuhi keinginan aku dulu ketimbang menabung, tapi untuk kedepannya aku bakalan selalu ingat quotes yang aku bikin untuk tamparan aku lebih mendahulukan menabung ketimbang belanja. Pasti di antara kalian ada yang sama kayak aku, memang mendahulukan keinginan dan nanti setelah akhirnya bingung uangnya habis. Oke, kita langsung masuk ke halaman berikutnya, dan ini setiap awal bulan pasti aku udah kerjain, dan ini tuh lumayan bikin pusing untuk mengelolanya karena menurut aku ini tuh harus bener-bener mempertimbangkan segalanya, mana yang bener-bener aku harus dahulukan dan yang mana yang memang bisa dinantikan. Yap, betul banget, ini pengalokasian gaji setiap bulannya. Dan untuk alokasi ini aku bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama di sini ada pengeluaran tetap. Di sini untuk pengeluaran tetap aku tulis untuk pengeluaran yang memang setiap bulannya sama. Yang kedua yaitu pengeluaran tidak tetap, yaitu pengeluaran yang memang tidak sama setiap bulannya. Dan untuk yang ketiga di sini ada tabungan. Di sini wajib banget aku setiap bulannya nabung setiap awal bulan. Dan yang keempat yang terakhir itu adalah hutang. Dan untuk di bagian bawahnya aku kasih kosong. Di sini aku bakalan isi kayak quote atau note yang aku perluin nantinya. Selanjutnya aku masuk ke halaman spending log. Ini halaman terakhir dari budget planning bulanan. Untuk fungsinya sendiri ini tuh untuk mencatat keuangan setiap harinya, jadi lebih detail gitu. Kenapa aku bikin spending log? Agar aku bisa kontrol keuangan yang harus aku keluarin setiap harinya.
Lanjut aku finishing untuk halaman spending lognya. Di sini aku kasih tanggal untuk bulan Juni. Akhirnya selesai juga budget planner untuk bulan Juni. Dan untuk teman-teman boleh komen untuk tema budget planner bulan Juli. Nanti kira-kira aku bikin temanya apa. Jangan lupa nonton video budget with me bulan Juni. Aku bakalan upload minggu depan. Sekian video aku kali ini. Semoga bermanfaat khususnya buat aku dan teman-teman yang udah nonton videonya. See you next video.